didukung oleh Syukran kathiran pemirsa dan juga adik-adik di rumah, Anda kembali menyaksikan Syiar Madrasah Ramadan. Pasti teman-teman adik-adik di rumah semua tidak sabar lagi untuk mendengarkan kisah Wali Songo dalam berdakwah kan? Yuk kita langsung saja dengarkan, ini dia selengkapnya. Silakan Bapak Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmus salihat, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujuman nayyirat. Siswa-siswi madrasah dan pemirsa Metro TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana puasanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan Allah menerima puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Topik syiar madrasah kita kali ini adalah strategi dan dakwah Wali Songo. Dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan. Dalam bahasa Arab klasik, dakwah dimaknai mengundang atau mengajak, to call, to invite. Penggunaannya dahulu di dalam masyarakat Arab klasik adalah mengundang seseorang untuk menikmati jamuan makanan atau minuman. Karena itu, dakwah tentu saja harus dilakukan dengan cara yang baik. Adakah orang mengajak makan dan minuman dengan cara yang tidak baik? Tentu tidak ada. Karena itu, dakwah harus berbarengan dengan sesuatu yang baik. Rasulullah SAW menyatakan, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza' min syai'in illa syanah." Sesungguhnya kelembutan itu kalau diletakkan pada sesuatu, berada pada sesuatu, tentu dia akan menjadi penghias dan menjadi kebaikan atas sesuatu itu. Tapi jika dibuang dari sesuatu, maka justru akan membuat jelek. Karena itu dalam prinsip dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh Wali Songo nanti, kita akan melihat dakwah Wali Songo, yassiru wa la tu'assiru, dakwah yang memudahkan dan tidak menyulitkan, basyiru wa la tunaffiru, memudahkan, menggembirakan dan tidak membuat orang lari. Wali Songo adalah sekelompok orang-orang hebat. Bayangkan saja, Islam masuk ke Indonesia, ada yang menyatakan di masa Umar bin Abdul Aziz, atau ada yang menyatakan di abad ke-7 sampai abad ke-14, Jawa terutama belum mampu diislamkan secara maksimal. Akan tetapi oleh kelompok orang ini yang jumlahnya ada yang menyatakan 9 orang mampu diislamkan di akhir abad ke-14 atau awal abad ke-15 dengan waktu yang relatif amat sangat singkat, 50 tahun. Bayangkan 50 tahun orang-orang hebat ini mampu melakukan dakwah yang gilang gemilang sehingga menjadikan Jawa yang awalnya beragama selain Islam kemudian beralih menjadi beragama Islam dan hidup serta berkebudayaan Islam. Karena itu, melihat dakwah dan strategi dakwah Wali Songo menjadi sesuatu yang menarik. Yang pertama, dakwah Wali Songo itu memiliki karakter tadarruj, bertahap. Wali Songo tidak melakukan dakwah dengan semena-mena ketika melihat sesuatu yang dirasa bertentangan dengan nilai-nilai Islam, kemudian menghilangkan demikian. Akan tetapi, Wali Songo melakukan perubahan secara perlahan. Dan yang kedua, adamul haraj, tidak ada paksaan, dengan cara yang lembut, dengan cara mengajak, dengan cara yang sebagaimana di Al-Quran, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan kebijaksanaan, dengan kalimat-kalimat yang lembut, yang mampu menyentuh hati, dan kemudian wajadilhum billatihi ahsan. Kalaupun melakukan perdebatan dan argumentasi, justru dilakukan dengan cara yang lebih baik. Mari kita lihat bagaimana dakwah Wali Songo yang kemudian menjadi figur-figur terbaik di dalam dakwah pada masyarakat Jawa terutama.
Yang pertama, dakwah yang dilakukan oleh tokoh kita namanya Maulana Malik Ibrahim. Nah, adik-adik, itu tadi beberapa pendekatan dalam berdakwah yang dilakukan oleh para wali songo. Dan kita nanti akan lanjutkan kembali setelah ini. Jangan lupa nanti di akhir acara ada kuis yang bisa adik-adik ikuti. Tetap bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Didukung oleh